Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan matan Alfiyah Ibnu Malik, dan kali ini kita sudah sampai ke bait yang ke-48, yaitu tentang isim manqus. Kita bacakan baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani manqusun wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yun wa kadha aidan yujar. Wathani dan adapun yang kedua, manqusun yaitu disebut dengan isim manqus, ya. Wathani, kalau kita lihat di tulisannya di sini, sebetulnya ini kurang iya, ya. Harusnya wathani ada iya-nya di sini, ya. Wathani adapun yang kedua, manqusun adalah isim manqus. Yang kedua ini ya terkait dengan bait sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah menerangkan tentang isim maksur, ya, kal Mustafa wal Murtaqi. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi ma karima. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Fal awalu adapun yang pertama itu wa huwa alladhi qad qusira, yaitu isim maksur, yaitu disebut dengan al Mustafa, ya. Wathani adapun yang kedua yaitu al Murtaqi, ya. Al Murtaqi ini apa maksudnya? Al Murtaqi di sini adalah isim mu'rab, yang di akhirnya ada yaun lazimatun qablaha kasrah, ya. Al Murtaqi adalah isim mu'rab, ini definisi isim manqus, ya. Memang di sini mu'alif tidak mendefinisikan isim manqus, tetapi langsung diberikan contoh, ya, karena namanya bait syair itu dibuat seringkas-ringkasnya, tetapi seefektif mungkin, ya, memberikan penjelasan. Maka cukup diberikan contoh, maka kita paham, ya, bahwa yang disebut dengan isim manqus adalah seperti lafaz al-murtaqi. Nah, lalu apa maksudnya al-murtaqi di sini? Ya, isim manqus itu maka definisinya adalah isim manqus, ya, al-ismul mu'rabu, al-ismul mu'rabu alladzi akhiruhu yaun lazimatun qablaha kasratun, ya. Jadi disebut dengan isim manqus, ya, adalah al-ismul mu'rabu alladzi akhiruhu yaun lazimatun qablaha kasratun. Isim manqus itu adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah yaun lazimatun, ya lazimah, qablaha kasratun, sebelumnya berharakat kasrah. Contoh misalnya al-murtaqi, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif dalam bait syairnya. Al-murtaqi. Al-murtaqi ini adalah isim mu'rab, ya. Maka isim mabni, ya, isim mabni yang akhirnya iya itu bukan isim manqus. Contoh misalnya hiya. Hiya ini meskipun akhirnya iya, ya, tetapi ini bukan isim manqus. Kenapa? Karena dia mabni. Maka dia bukan bukan apa namanya? Bukan isim manqus. Yang kedua, allazi akhiruhu yaun lazimatun, ya. Di ujungnya ada ya lazimah. Ya lazimah itu sebagaimana alif lazimah yang kita jelaskan kemarin adalah iya, ya, yang selalu tetap, ya, dalam kondisi i'rab, ya, dengan perubahan kondisi i'rab apapun. Contoh misalnya jaa al-qadi, jaa al-qadi, kemudian ra'aitu al-qadiya, marartu bil qadi. Dalam tiga kondisi ini, mau dia rofa, nasab, ataupun jar,
maka iya di sini tetap ada. Ja'al qadi, ra'aitu qadiya, marartu bil qadi. Karena ya ini selalu ada, ya lazim tetap, maka disebut dengan yaun lazimatun. Ya. Beda dengan misalnya ya dalam jamak mudzakkar salim. Kalau ya dalam jamak mudzakkar salim, misalnya ra'aitul muslimina, dia hanya ada dalam keadaan nasab atau jar, marartu bil muslimina. Tapi dalam keadaan rofa, ya-nya itu bukan ya lagi, ya-nya hilang, ya diganti wau. Ja'a al muslimuna. Maka ya di situ bukan yaun lazimah, ya. Jadi ini sebagai pembanding antara membedakan ya lazimah dengan ya yang ghair lazimah. Contoh misalnya ja'a al muslimuna, kemudian ra'aitu al muslimina, marartu bil muslimina. Kita lihat ya dalam kata al muslimina itu hanya ada dalam keadaan nasab dan jar saja. Ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Sedangkan dalam keadaan rofa, ya diganti waw, ja'a al muslimuna. Maka ya di sini ini bukan ya lazima. Sedangkan isim manqus, ya-nya adalah ya lazima. Yaitu ya-nya yang selalu ada dalam kondisi rofa, nasab maupun jar, tidak berubah. Itu disebut dengan ya lazima. Kemudian qablaha kasratun. Nah, yang disebut isim manqus bukan hanya sekedar akhirnya ada iya, tetapi juga sebelumnya harus kasroh. Contoh al-qadhi. Al-qadhi di sini huruf sebelum iya itu adalah dhad, dan dhad ini berharakat kasroh. Al-murtaqi ini ujungnya iya, kemudian sebelumnya harakatnya kasroh yaitu qaf, al-murtaqi. Artinya kalau ada isim yang ujungnya iya tapi sebelumnya tidak berharakat kasroh, maka bukan isim manqus. Contoh misalnya romyun, ya. Romyun. Romyun ini ujungnya iya, tetapi sebelumnya sukun. Atau zobyun, ya. Zobyun. Zobyun ini ujungnya iya, tetapi harokat sebelumnya bukan kasroh, tapi sukun. Maka ini bukan isim manqus. Ini bukan isim manqus. Jadi isim manqus sekali lagi adalah al-ismu mu'rab alladzi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Isim mu'rab, ya, yang akhirnya adalah ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasroh. Nah, menarik kalau kita lihat definisi isim manqus dengan isim maksur kemarin. Isim maksur itu definisinya kalau kita lihat dalam syarah Ibnu Aqil, ya. Al-ismu mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Cukup sampai di situ. Isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Tidak dijelaskan qablaha fathatun. Kalau isim manqus, ya, ada keterangan tambahan yaitu qablaha kasratun, sebelumnya harus kasrah, ya. Tapi kalau kita bicara definisi isim maksur, hanya cukup sampai al-ismu mu'rabu alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Tidak disebutkan qablaha fathatun. Kenapa? Karena otomatis kalau ada alif, ya pasti sebelumnya fathah. Tidak mungkin kasrah atau dhammah, tidak mungkin, sudah otomatis. Maka tidak perlu disebutkan qablaha fathatun. Kalau akhiruhu alifun lazimah, tidak perlu disebut qablaha fathatun. Kenapa? Karena sudah otomatis sebelum alif itu pasti fathah. Tidak mungkin ada sebelum alif itu kasrah atau dhammah, tidak mungkin, ya, dalam bahasa Arab. Pasti fathah, ya. Nah, sedangkan iya, nah kalau iya itu bisa jadi sebelumnya fathah, bisa jadi sebelumnya dhammah, bisa jadi sebelumnya sukun. Seperti misalnya ini, romyun sukun sebelumnya, dhobyun sukun, ya. Nah, kalau dhammah sih enggak, ya. Kemungkinannya antara fathah atau sukun, gitu, ya. Romai itu, nah, ini kan sebelum ya-nya fathah mungkin, gitu, ya. Tapi kalau alif, ya kalau alif pasti sebelumnya fathah, tidak mungkin ada kasr atau doma atau sukun, nggak mungkin. Nah, maka definisi isi maksud cukup sampai al ismu mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimah, cukup. Tapi kalau isi manqus itu harus ada keterangan tambahan. Itu al ismu mu'rab alladzi akhiruhu yaun lazimatun qablaha kasratun, sebelumnya kasrah. Gitu. Nah, ini definisi isim manqus, ya. Ya, kalau kita lihat bait alfiyahnya, itu cukup diwakili dengan contohnya yaitu al-murtaqi, ya. Wathani mankusun wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar.
Wasani, adapun contoh yang kedua yaitu al-murtaqi, mankusun adalah isim mankus. Wa nasbuhu, dan nasabnya isim mankus itu zahara, itu nampak. Ya. Wa nasbuhu ini mubtada, zahara ini khabar jumlah. Karena zahara ini adalah fi'il, ya. Fi'il, setiap fi'il pasti membentuk jumlah fi'liyah. Maka zahara ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wa raf'uhu, dan adapun rafa'nya isim mankus yunwa, itu dikira-kira, ya. Wa raf'uhu ini mubtada, yunwa ini fi'il mudhari' mabni majhul, ya. Ini fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wa raf'uhu, dan adapun rafa'nya itu isim mankus yunwa adalah dikira-kira rafa'nya itu. Kata begitupun aidon juga yujarru, dijarkan. Apa isim mankus? Kata artinya dikira-kirakan juga. Kada demikian juga dikira-kira, ya seperti rofa gitu ya. Aidon juga yujaru, dijarkan, itu isim mankus. Apa artinya? Maka i'rab isim mankus, ya. Yang pertama ketika nasab maka i'rabnya zohar, ya. I'rabnya lafzi, terlihat ciri i'rabnya yaitu fathah di sini. Tapi dalam kondisi rofa dan jar maka dia muqaddar, ya. Ya, isim mankus. Ini kita bicara isim apa namanya, mankus. I'rab isim mankus, ya. I'rab isim mankus. I'rab al-ismi al-mankus. Eh, Pasti karena dia isim, ya, kemungkinan i'rabnya hanya tiga saja, ya, yaitu rofa, nasab, dan jar. Karena isim tidak mungkin jazm, ya. Dalam keadaan rofa, ya, maka dia ciri i'rabnya itu lafzi. Artinya lafzi itu terlihat ciri i'rabnya, ya. Dalam keadaan nasab dan jar dia takdiri. Takdiri sebagaimana kemarin, ya, adalah perubahan i'rab yang tidak terlihat ciri i'rabnya. Itu namanya takdiri. Ya. Contoh, ya, misalnya rofa jaa al-qadi, jaa al-qadi, ya. Sorry, ini salah. Rofanya takdiri, ya. Rofanya takdiri, yang lafzi itu di i'rab nasab, ya, di nasab. Ini baru lafzi. Oke. Contoh yang rofa jaa al-qadi. Harusnya rofa itu alamat i'rabnya dhammah, tapi dhammahnya di sini tidak terlihat. Jaa al-qadi. Ya, dhammahnya muqaddarah alal ya. Jaa al-qadi. Dhammah muqaddarah alal ya. Ya, tadi contoh dalam kondisi rofa jaa al-qadi. Al-qadi, al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Di sini dhammahnya muqaddarah, ya. Dhammahnya tidak terlihat. Harusnya ada tapi kemudian tidak bisa dimunculkan karena suatu alasan. Apa alasannya? Alasannya kalau dalam isim manqus itu lithiqal, ya. Lithiqal. Kalau kemarin dalam isim maksur, alasan tidak dimunculkan ciri i'rabnya adalah hal ta'adzur, karena tidak mungkin, karena alif itu tidak bisa menerima harokat, tidak bisa, karena tidak bisa. Artinya karena alif dalam isim maksur, alif itu tidak bisa menerima harokat, sehingga isim maksur tidak bisa dimunculkan harokat i'rabnya. Nah, kalau dalam isim manqus, kenapa tidak bisa dimunculkan ciri i'rabnya? Karena lithiqal, ya, karena berat. Misalnya al-qaldi, ya, ketika misalnya harus ada iya yang muncul di situ, jadi sorry, jadi kalau ada dhammah yang muncul di situ,
dibaca jaa al-qadiyu. Nah, itu bagi orang Arab itu berat. Ya. Ya dengan dhammah itu perpaduan yang membuat orang itu berat mengucapkannya. Ya. Jaa al-qadiyu. Nah, itu berat. Maka udah dihilangkan aja dhammahnya. Jaa al-qadi. Ya. Nah, maka listiqol. Ya, alasannya adalah karena listiqol, karena berat, maka kemudian tidak bisa dimunculkan dhammahnya. Nah, tapi dalam kondisi nasab, ya, maka ianya harokat i'rabnya itu muncul. Ra'aitu al-qadhiya. Ra'aitu al-qadhiya. Kenapa? Karena tidak berat, ya. Kalau ya dengan fathah itu tidak berat, ya. Karena fathah itu banyak apa ulama ilmu nahwu mengatakan itu akhaful harokah, ya. Fathah itu adalah harokat yang ringan, bahkan harokat yang paling ringan. Maka ketika kemudian dikombinasikan dengan huruf ya, maka tidak berat, tidak masalah bagi orang Arab. Sehingga fathah bisa muncul, tidak berat. Ra'aitu al-qadhiya. Beda dengan dhammah, ja'a al-qadhiyu berat. Maka buang dhammahnya, ja'a al-qadhi. Sedangkan dalam kondisi nasab, karena ciri nasab itu fathah, ya, maka fathah tidak masalah, ya, ada di atas iya, karena tidak berat untuk diucapkan. Sehingga ra'aitu al-qadhiya, fathahnya muncul. Maka i'rabnya lafzi. Nah, demikian dalam kondisi jar itu sama dengan kondisi rofa. Artinya ciri i'rabnya muqaddar, ya. Contoh misalnya marortu bi al-qadi. Marortu bil qadi. Marortu bil qadi. Kita lihat di sini al-qadi di sini majrur bil ba, ya. Harusnya kalau ciri jar itu cirinya dengan kasroh, ya. Tapi kasrohnya tidak muncul di sini. Kenapa? Lagi-lagi listiqol, karena berat. Andai kan di sini ada kasroh, ya, iya, ya, dikombinasikan dengan harokat kasroh itu diucapkannya berat menurut orang Arab. Jadi marartu bil qadhiyi berat itu. Marartu bil qadhiyi itu berat. Ya, maka hilangkan kasrohnya, ya. Jadi kasroh tidak bisa muncul di sini lebih karena berat untuk diucapkan. Ya, kasroh dengan iya itu dua kombinasi yang memberatkan untuk diucapkan. Ya, marartu bil qadhi sama dengan dhammah, jaa al qadhiyu berat, sehingga tidak bisa dimunculkan itu harokat i'rabnya. Beda dengan dalam kondisi nasab, karena ciri nasab itu fathah, maka fathah itu tidak berat diucapkan di atas iya. Ra'aitu al qadhiya, ya, maka fathah dalam kondisi nasab ini lafzi, ya, artinya muncul, ya, kelihatan fathahnya. Nah, itu bedanya isim mankus dengan isim maksur. Kalau isim maksur semua i'rab itu muqaddar. Mau rafa, mau nasab, mau jar, ya. Misalnya jaa Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya, semua tidak ada kelihatan harokat i'rabnya. Muqaddar semua. Kenapa? Karena alif tidak mungkin menerima harokat. Mau itu rafa, mau itu nasab, mau itu jar, mau itu dhammah, mau itu fathah, mau itu kasrah, tidak mungkin ada di atas alif. Sehingga dia dalam semua kondisi i'rab muqaddar. Tapi isim mankus, ya, kenapa alasan tidak dimunculkan harokat i'rabnya? Lebih karena berat diucapkan. Maka tidak semua berat, hanya dalam dua kondisi yang berat, yaitu ketika dhammah dan kasrah, yaitu i'rab rofa dan i'rab jar, sehingga dihilangkan harokat i'rabnya. Tapi dalam kondisi nasab, yang mana ciri nasabnya adalah fathah, maka fathah tidak berat diucapkan di atas iya, sehingga muncul fathahnya. Jaa al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi. Nah, ini i'rab al-ismil manqus yang dijelaskan dalam bait syair, ya. Wathani manqusun wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar. Dari sini kita tahu, ya, dari penjelasan tentang isim manqus dan isim maksur ini, kita tahu bahwa tidak semua i'rab itu nampak cirinya, nampak tandanya, ya. Tidak semua perubahan i'rab itu, ya, kemudian terlihat cirinya, ya, terlihat tandanya. Ada perubahan i'rab yang tidak nampak cirinya, ya, tidak nampak tandanya. Seperti isim manqus dan isim maksur ini. Ketika misalnya isim maksur misalnya jaa Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ya kita nggak bisa bedakan itu, ya, karena tidak ada tandanya.
mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar. Tidak ada tanda i'rab yang muncul di situ. Ya, jadi tidak semua perubahan i'rab itu diwakili atau ditandai dengan suatu alamah. Ada tandanya, nggak semua. Ya. Jadi i'rab itu makanya ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Yang lafzi artinya ciri i'rabnya muncul seperti misalnya ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Dalam kata Muhammadun ada dhammahnya, dalam kata Muhammadan ada fathahnya, dalam kata Muhammadin ada kasrohnya terlihat. Tapi dalam isim maksur atau isim manqus maka ada apa namanya, kita tahu bahwa ciri i'rab itu tidak selalu muncul, ya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ja'al qadi, marartu bil qadi. Tapi kalau ra'aitul qadiya muncul fathahnya, ya. Taib, dari sini kita juga paham, ya, dalam bait syair hanya disebutkan isim maksur dan isim manqus. Isim maksur itu adalah isim yang ujungnya alif, ya, akhirnya alif, sebelumnya fathah pasti, ya. Isim maksur itu yang ujungnya alif, alif, ya. Isim manqus itu yang ujungnya iya. Nah, tapi tidak disebutkan isim yang ujungnya waw, ya. Isim mu'rab yang ujungnya waw. Kalau waw tidak ada. Itu kenapa? Karena memang faktanya tidak ada. Tidak ada isim mu'rab, ya, tidak ada isim mu'rab, ini kata Ibnu Aqil dalam syarah, ya. Tidak ada isim mu'rab yang ujungnya waw sukun. Ya, tidak ada isim mu'rab yang ujungnya waw. Ya. Kalau isim mabni ada, contohnya apa? Huwa. Huwa ini ujungnya waw. Dia isim, tapi dia isim mabni, bukan isim mu'rab. Karena isim domir, ya. Tapi kalau isim mu'rab tidak ada yang akhirnya waw. Tidak ada yang akhirnya waw, kecuali asma'us sittah dalam kondisi rofa. Asma'us sittah itu contohnya ja'a abuka, ja'a abuka, ja'a abuka. Itu pun hanya dalam kondisi rofa saja. Ketika kondisi nasab atau jar, maka wawunya hilang, ya. Jadi ro'a itu abaka, pakai alif jadinya, ya. Nah, hanya dalam asma usita saja dalam kondisi rofa dan diidofahkan, maka baru ada isim mu'rab yang ujungnya waw. Tapi itu pun hanya dalam kondisi rofa dan harus diidofahkan, ya. Asmaul khamsah atau asmaul sittah. Tapi isim mu'rab yang lain tidak ada yang ujungnya waw, gitu. Maka yang disebut hanya isim maksur dan isim manqus, yaitu yang ujungnya alif dan ujungnya iya, karena tidak ada isim mu'rab yang ujungnya waw, ya. Kecuali ini sebagian kufiyun ya, misalnya membolehkan adanya isim yang ujungnya waw, seperti misalnya nama orang yang diambil dari fiil. Kalau fiil ada yang ujungnya waw, gitu, ya. Yaitu misalnya yaghzu. Yaghzu ini fiil. Nah, misalnya ada nama orang yang diambil dari fiil yaghzu. Jadi yaghzu ini jadi nama orang, gitu, ya. Maka ini berarti jadi isim. Isim yang ujungnya wawu bisa, tapi asalnya fiil, gitu. Atau isim ajami, nama orang yang bukan Arab, bisa ada wawu ujungnya. Contoh misalnya apa? Sumanto, gitu. Kan tulisannya gini, Sumanto, gitu. Sumanto, gitu. Nah, ini baru tuh ada wawunya. Tapi ini bukan nama Arab, gitu. Ini nama ajam. Susilo, 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 Susilu. Nah, ini ada wawunya, tapi ini bukan nama Arab, ini nama ajam. Jadi kalau kita bicara nama Arab, isim yang dari bahasa Arab, yang mu'rab, itu tidak ada yang ujungnya waw. Karena hanya ada yang ujungnya alif dan ujungnya iya saja. Isim maksur, isim manqus. Tidak ada yang waw itu ujungnya. Maka tidak ada namanya gitu, yang ujungnya waw. Ya. Karena memang tidak ada. Kecuali asma'us sittah. Nah, ini yang kita bisa pelajari di pertemuan kita kali ini, itu terkait dengan i'rab isim manqus, ya. Kita baca matannya sekali lagi, mulai dari awal dari isim maksur, ya, yang berkaitan. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma
كالمصطفى والمرتقي مكاريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منكوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. Sekali lagi wasami mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi ma karima fal awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wathani mankusun wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yun wa kada aidan yujar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.